Untuk mewujudkan misi keselamatannya di dunia ini, Yesus Kristus menjalankannya dalam 3 bentuk tugas, atau sering disebut Tritugas Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Karena Kristus sendiri yang mendirikan gereja Katolik, maka 3 tugas utama ini terus dijalankan oleh gereja Katolik hingga sekarang. 3 tugas Kristus kini menjadi 3 tugas gereja. Semua orang yang sudah dibaptis secara otomatis mengemban tugas-tugas tersebut. Orang tua Katolik berperan menjadi nabi, imam, dan raja bagi anak-anaknya. Nah, dalam video seri katekese baptis ini, kita akan membahas panggilan orang tua sebagai imam pengudus. Apa itu imam? Imam adalah pelayan penyembahan ilahi, perantara antara manusia dengan Tuhan. Tugas imam adalah menguduskan umat Allah. Cara imam untuk menguduskan umat adalah memberikan sakramen-sakramen, sehingga gereja dapat terus membantu umat Allah untuk senantiasa memperoleh rahmat ilahi. Maka, imam adalah pelayan Kristus dalam menyalurkan rahmat Allah kepada umat melalui sakramen-sakramen. Imam juga bertugas menguduskan kurban persembahan kepada Allah. Dalam gereja Katolik, imamat atau tugas menguduskan umat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu imamat jabatan dan imamat umum. Imamat jabatan adalah imamat yang diperoleh melalui tahbisan episkopat atau uskup, presbiterat atau pastor, dan diakonat atau diakon. Sedangkan imamat umum atau imamat bersama adalah imamat yang diperoleh melalui sakramen baptis. Semua orang yang sudah dibaptis mengemban tugas imamat umum. Sebagai imam, umat Allah diajak untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi, terutama sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dan umat Allah juga dapat turut serta dalam tugasnya sebagai imam dengan hidup kudus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama atas dasar kasih kepada Allah. Berkat imamat umum yang dimiliki, orang tua adalah imam untuk anak-anaknya. Dalam diri orang tua Katolik melekat tugas untuk mengusahakan kekudusan anaknya, meneladankan kekudusan kepada anaknya, menularkan kekudusan kepada anaknya, dan membiasakan kekudusan dengan anaknya. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana cara orang tua Katolik mengusahakan kekudusan anak-anak yang dikaruniakan Tuhan dalam rumah tangga mereka? Upaya orang tua menjadi imam atau mewujudkan kekudusan bagi anak-anaknya adalah 1. Membawa anak ke pangkuan gereja untuk menerima sakramen baptis. Baptis adalah pintu masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus dalam gereja Katolik. 2. Mendorong dan mendukung anak untuk menerima sakramen-sakramen lain dalam gereja Katolik, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen Tobat, sakramen Krisma, sakramen perminyakan, sakramen perkawinan, atau sakramen imamat, sesuai kondisi atau pilihan masing-masing anak. 3. Mengadakan ibadat keluarga di rumah sehingga sakramen-sakramen yang diterima berbuah dalam keluarga. 4. Mengajari anak berdoa dan membiasakan hidup doa dalam keluarga. Caranya bisa dilakukan dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah tidur, sebelum dan sesudah makan, saat mau bepergian, dan memberkati anak dengan membuat tanda salib di dahi anak saat mau tidur atau bepergian. Doa merupakan nafas hidup umat Kristen. 5. Mengajak anak membaca kitab suci. Kitab suci adalah sumber iman dan santapan rohani bagi orang Kristen. Keluarga Katolik hendaknya merenungkan sabda Tuhan di tengah keluarga. Sangat baik apabila keluarga menetapkan hari membaca dan merenungkan sabda Tuhan di dalam keluarga. 6. Mengajak mengikuti perayaan gerejani, terutama merayakan liturgi pada hari Minggu, merayakan hari-hari raya dan pesta dalam liturgi gereja Katolik. 7.
Membuat ruang doa atau pojok rohani di rumah yang bisa digunakan seluruh anggota keluarga untuk menimba semangat ilahi dalam hidup sehari-hari. Sangat baik apabila keluarga menetapkan jam doa atau memiliki devosi yang diikuti oleh semua anggota keluarga, terutama anak-anak. 8. Mengajarkan irama tahun liturgi Gereja Katolik kepada anak-anak. Liturgi Gereja Katolik sepanjang tahun memiliki dinamika dan nuansa yang khas untuk menguatkan iman dan kekudusan umat. Orang tua perlu menanamkan hal itu kepada anak-anaknya. Demikianlah panggilan orang tua sebagai imam pengudus kepada anak-anaknya. Hendaknya dipahami, keluarga adalah gereja kecil. Maka orang tua sungguh-sungguh berperan penting sebagai imam pengudus di tengah keluarga. Sebagai imam, orang tua berperan menghimpun anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk menghidupi kekudusan di tengah keluarga melalui ibadat, doa, devosi, membaca dan merenungkan kitab suci, serta merayakan dan menerima sakramen.